Shalom sekalian. Ada sukacita di rumah Tuhan yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau lihat kiri kanan depan belakang kita. Kita memberikan salaman yang paling hangat. Katakan shalom, selamat pagi. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah hadir di tempat ini dan kita mau bersukacita bersama-sama. Amin. Amin. Siapa yang siap bersukacita lambaikan tangannya, kita berikan kemuliaan yang bagi Allah kita yang luar biasa di tempat ini. Mari kita masuk di dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia dalam memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang ke rumah Tuhan untuk satu tujuan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau menyenangkan hatinya Engkau. Dan kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami persembahkan Tuhan menjadi buka yang harum di hadapan Engkau. Dan Engkau disukakan oleh persembahan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakan mereka ke tempat ini dengan selamat. Tidak kurang satu apapun dan biar mereka bisa bersuka cita bersama-sama dengan kami di dalam sukacita surga yang luar biasa. Dan kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat berkumpul di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Pagi ini kita ada teman-teman baru nih, teman-teman yang beribadah bersama-sama dengan kita dari Maranatha ya. Oke, puji Tuhan. Kita sama-sama pada pagi hari ini untuk memuji meninggikan Tuhan. Karena Tuhan sudah baik buat kita. Amin. Kalau kita ada, sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Mari kita berikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan
puji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja Kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Karena Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Amin. Amin. Kita muji Dia, kita tinggikan Dia. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Sama-sama katakan, Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Amin. Kau selalu perhatikan. selalu perhatikan.
setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, suka, duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia adalah penolong yang setia buat kita semua. Amin. Kau
hati kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena kesetiaan-Mu, karena kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau sudah berikan yang terbaik buat kami. Kau sudah lakukan yang teramat-amat baik buat kami Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau selalu ada dalam kehidupan kami, Kau selalu menyertai. Terima kasih Bapa. Karena kasih setiamu yang luar biasa bagi kami. Terpujilah namamu dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau seringkali kita merasa kudus, suci, ke gereja rajin, Alkitab, ayat-ayat hafal kita. Tetapi we never care anybody. Tetapi ingat pada saat Allah datang dalam kehidupan kita, Dia memulihkan hidup kita. Maka Dia memberikan tujuan hidup. Dia memberikan harapan tentang masa depan. Dia memberikan harapan tentang kehidupan bersama Allah nanti. Dan inilah yang memulihkan kehidupan kita. Saudara, jika di bulan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kerajaan 1000 tahun atau milenialisme, maka dalam Biblical Night bulan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penghakiman akhir atau Final Judgment. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 19. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu para jemaat sekalian. Kami dari Maranatha Christian University Choir akan mempersembahkan sebuah persembahan pujian yang berjudul God and God's Alone. Dalam pujian ini kami menunjukkan kekaguman kami kepada Allah yang Maha Karya, seperti pada lirik lagunya yang berkata, He created all living things we call our own, dan juga He reveals the truth of all we call unknown. Terima kasih. From the mighty to the
Bapak Ibu sekalian, demikianlah persembahan pujian kami, Gods and Gods Alone. Dan kami di sini dari Maranatha Christian University Choir juga ingin menyampaikan bahwa sebentar lagi kami akan mengadakan recital concert di universitas kami, Universitas Kristen Maranatha, dan kami di sini memohon doa dan juga dukungan para jemaat untuk kelangsungan dari recital concert kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadiratnya. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwamu. Doa
Pengerja, Minggu 19 Maret 2023, pukul 11.30 sampai selesai. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, siapa yang merasa diberkati melalui pelayanan teman-teman kita dari Maranatha, lambaikan tangannya. Kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi, yang luar biasa. Pagi hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan dengan judul Taat Tanpa Tapi. Taat Tanpa Tapi. Semuanya siap buat belajar firman Tuhan pada siang hari ini? Siap? Yang siap lambaikan tangannya. Kita mari masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami boleh kembali ke rumah Tuhan untuk duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan dan mempelajari apa mau-Mu dalam kehidupan kami. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan menjadi saluran berkat yang luar biasa. Dan jadikan Tuhan hati kami hati yang gembur sehingga siap Tuhan untuk disebar benih firman-Mu biar tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah banyak dan menjadi saluran berkat juga bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Taat Tanpa Tapi. Taat Tanpa Tapi. Sepanjang bulan Maret ini kita dedikasikan untuk mempelajari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Kita akan belajar dari Nuh. Belajar bagaimana kehidupan Nuh, bagaimana kehidupan Nuh sehingga dia diperlayakan oleh Tuhan selamat dari bencana air bah yang Tuhan kirim untuk menghukum umat manusia pada saat itu. Bagaimana kehidupan Nuh ketika mempersiapkan bahteranya, bagaimana kehidupan Nuh ketika selesai keluar dari bahtera itu. Saya yakin dan percaya bahwa banyak berkat yang akan kita terima pada bulan ini, banyak pelajaran yang bisa kita terima dalam kehidupan kita selama bulan ini. Dan tidak hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri, kita pastikan bahwa apa yang kita terima pada bulan-bulan ini akan menjadi berkat juga bagi orang lain di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan buka bersama-sama di Kejadian 7 ayat yang pertama sampai ke-24. Kejadian 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Judul perikopnya adalah air bah. Judul perikopnya adalah air bah. Saya akan coba membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Kejadian 7 ayat pertama sampai ke-24. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah engkau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan di atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera. Itu bersama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta
Sem, Ham, Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh. Dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yaitu segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu semakin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi serta manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup di dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskanlah Allah segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskannya dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita telah dengar minggu kemarin, kitab Kejadian ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa untuk bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka merupakan sebuah generasi baru dari bangsa Israel yang semasa hidupnya hidup dalam perbudakan, semasa hidupnya hidup dalam tekanan bangsa Mesir. Mereka dihapuskan segala sesuatu pengetahuan tentang Allah mereka, diganti dengan pengetahuan dari dewa-dewa Mesir yang mereka percayai atau mereka kenal semasa kehidupan mereka. Orang-orang dengan kualitas seperti inilah yang dikeluarkan dari tanah Mesir oleh Tuhan melalui pimpinan Musa. Dan ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan Musa untuk memperkenalkan dirinya pada orang-orang Israel ini. Karena orang-orang Israel ini tidak mengenal Tuhan sebelumnya. Orang-orang Israel ini nggak tahu peraturan dari Tuhan sebelumnya. Orang-orang Israel ini nggak tahu bagaimana harus bersikap di hadapan Tuhan sebelumnya. Maka ditulislah kitab Kejadian ini. Jarak dari Mesir ke tanah Kanaan, kalau misalnya dilihat dari kacamata orang normal hanya 25 hari. Tetapi karena proses yang harus mereka alami untuk menghapuskan mental budak yang mereka sudah punya selama 400 tahun, maka perjalanan yang hanya 25 hari itu dijadikan 40 tahun. Dengan maksud apa? Dengan maksud bagaimana Musa memberikan pengetahuan yang benar pada orang Israel tentang Allah mereka, tentang aturan-aturan yang harus mereka hidupi di dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kembali pada Nuh, Bapak Ibu sekalian. Setelah minggu kemarin kita diperkenalkan oleh Nuh, kita akan mengambil 3 hal yang luar biasa yang kita kenal dari kehidupan Nuh. Yang pertama, Nabi Nuh adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang buruk. Kejadian 7 ayat 1 berkata seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nabi Nuh adalah orang yang terbaik dari orang-orang yang buruk pada zaman itu. Pada saat itu manusia belum mengenal aturan. Manusia belum mengenal firman Tuhan. Manusia belum mengenal perintah Tuhan. Tetapi di dalam
sebuah generasi yang berisi kekacauan seperti itu, tampillah satu orang bersama dengan keluarganya yang layak di hadapan Tuhan. Tampillah satu orang yang dilihat pantas oleh Tuhan karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Di dalam satu generasi yang rusak, yang sudah terinfeksi dosa, mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Timbullah satu orang yang ternyata Tuhan bilang dia layak di hadapanku. Apakah Nabi Nuh adalah seorang yang sempurna? Tidak. Karena dia tinggal di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah generasi yang sudah terinfeksi dosa. Sama seperti kita semua. Kita tidak ada yang sempurna. Begitu pula dengan Nabi Nuh, dengan kehidupan Nuh pada saat itu. Tetapi kita masuk ke poin kedua. Ketika dia dipandang layak oleh Tuhan, dia diberikan kasih karunia yang luar biasa, yaitu keselamatan, Bapak Ibu sekalian. Nuh living by grace. Nuh hidup oleh kasih karunia Tuhan. Karena kesetiaannya pada Tuhan, karena kelayakannya dia di hadapan Tuhan, Nabi Nuh diberikan grace, diberikan kasih karunia yang luar biasa. Di mana dia dan seisi rumahnya diberikan pengetahuan tentang rencana Tuhan atas kehidupan manusia pada saat itu. Grace, kasih karunia merupakan anugerah yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Anugerah keselamatan merupakan anugerah yang luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi bagaimana kita bisa mengerti apa yang mau menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita tetap layak di hadapan Tuhan. Itulah kasih karunia. Dan yang ketiga yang kita belajar dari Nuh adalah taat tanpa tapi. Nuh adalah orang yang taat tanpa tapi. Dia taat dari awal. Jarak waktu dari perkenalan kita dengan Nabi Nuh di Kejadian 5 ayat 32 dan waktu Nuh masuk ke dalam bahtera karena air bah datang di Kejadian 7 ayat 11 adalah 100 tahun Bapak Ibu sekalian. Nuh diperkenalkan sebagai seseorang yang umur 500 tahun dan ketika kita baca bacaan barusan dia masuk ke dalam bahtera ketika umurnya 600 tahun. Ada jeda 100 tahun di sana. Ada jeda waktu yang panjang di sana. Tetapi dari awal diperkenalkan Nuh diperkenalkan sebagai orang yang takut akan Tuhan. 100 tahun itu bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu sekalian. 100 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Sangat lama apalagi pada saat itu Nuh tinggal di dalam dunia yang sudah terinfeksi dosa. Bilang bareng-bareng terinfeksi dosa. 1, 2, 3. Terinfeksi dosa. Di mana semua orang rentan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi bagaimana Nuh selama 100 tahun itu bisa menjaga kehidupannya tetap layak di hadapan Tuhan, tetap kudus di hadapan Tuhan, tetap taat di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi tantangan Nuh luar biasa pada saat itu. 3 tahun yang lalu, dunia digemparkan dengan sebuah virus yang namanya COVID-19. Kita masuk era pandemi COVID. Dan pada saat itu pemerintah nyuruh kita untuk tetap pakai masker, untuk cuci tangan dimanapun kita berada, pakai hand sanitizer, menjaga jarak, dilarang untuk berkerumun pada saat itu. Selama 3 tahun, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, apa yang kita alami pada saat-saat seperti itu? Gak tahan kan? Gak tahan tuh cuma 3 tahun. 3 tahun loh, nggak tahan kan? Kita pengen cepet-cepet buka masker kita pengen cepet-cepet free dari aturan-aturan, nggak boleh ngumpul banyak-banyak, kita nggak boleh main ke ruang publik yang terlalu banyak orangnya, kita kemana-mana harus cuci tangan, kita pengen cepet-cepet free dari aturan-aturan seperti itu. Tetapi ketika kita tahu bahwa ketika kita mau bebas dari aturan-aturan seperti itu, ada satu resiko yang namanya kita akan terinfeksi oleh yang namanya virus COVID pada saat itu.
Nuh adalah orang yang luar biasa. 100 tahun dia harus menjaga kehidupannya tetap layak di hadapan Tuhan. Dan bukan karena kuat gagahnya, tetapi karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupan Nuh. Dan apa saja ketaatan Nuh yang dia lakukan? Apa saja ketaatan Nuh yang telah dia lakukan? Yang pertama tentu saja Nuh taat akan perintah Tuhan. Nuh taat akan perintah Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang harus dilakukan, berapapun harga yang harus dibayar, Nuh perbuat itu sebagai sebuah ekspresi ketaatan pada otoritas dalam kehidupannya, yaitu Allah. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya tergelitik dengan sebuah pengajaran dari sekolah minggu pada saat kami kecil, yaitu ketika diceritakan bahwa Nuh mendirikan bahteranya di atas sebuah gunung, di sebuah tempat yang tidak ideal untuk membuat sebuah kapal, betul? Orang-orang di mana-mana bikin kapal di dekat daerah yang berair, tetapi Nuh mendirikan kapal di tempat yang enggak lazim untuk mendirikan sebuah bahtera. Ternyata setelah saya membaca kembali perikop ini, semua hal itu menjadi sangat masuk akal, karena dikatakan di ayat ke-18, ketika air itu semakin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan itu terjadi setelah 40 hari datangnya air bah itu. Itu menjadi sangat masuk akal ketika Nuh mendirikan bahteranya di tempat yang tidak seharusnya. Bagaimana tanggapan lingkungan sekitarnya? Bagaimana tanggapan sosial di sekitarnya ketika dia melakukan hal yang tidak lazim dilakukan pada zaman itu? Bagaimana tanggapan orang-orang di sekeliling Anda ketika Anda menjadi orang yang berbeda dengan lingkungan Anda pada saat ini? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu. Tetapi kecenderungan kita sebagai manusia, kita akan mentaati sebuah perintah yang menguntungkan diri kita sendiri. Betul apa betul? Kasihilah sama manusia. Berarti kita harus mengasihi siapa? Siapapun di dalam dunia ini, termasuk yang nyebelin. Termasuk yang nyebelin kita. Manusia cenderung untuk mentaati sesuatu yang menguntungkan bagi kehidupannya. Manusia cenderung untuk mentaati sesuatu yang make us happy. Firman Tuhan mengatakan, layanilah satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Kayaknya kalau nggak menguntungkan saya, ngapain saya melayani orang itu? Kayaknya kalau nggak punya artinya dalam kehidupan saya, nggak ada untungnya dalam kehidupan saya ngapain melayani orang-orang seperti itu? Tetapi sebuah contoh yang kita ambil dari Nabi Nuh pada pagi hari ini adalah taat akan setiap perintah Tuhan. Taat akan setiap perintah Tuhan. Yang kedua, ketaatan Nuh itu dikerjakan. Ketaatan Nabi Nuh itu dikerjakan. Tidak hanya sekedar keluar dari mulutnya, ya saya akan menaatimu Tuhan, tetapi ketaatan Nuh itu dikerjakan. Dia buat sebuah bahtera persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia mengumpulkan setiap binatang yang mau masuk ke dalam bahteranya persis seperti apa yang Tuhan perintahkan ke dalamnya. Dan dia melakukan persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Kebanyakan dari kita mengatakan diri kita taat, tetapi kita tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebanyakan kita hanya peduli untuk datang ke gereja setiap hari Minggu, mendengarkan firman Tuhan dan pulang begitu saja. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika kita berkomitmen menjadi orang-orang yang menaati firman Tuhan, menjadi orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, kita lakukan itu di luar sana. Kita lakukan itu di luar sana. Karena itulah firman yang ditabur setiap hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berbuah banyak dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang.
Berapa banyak di antara kita yang punya bisnis, berapa banyak dari kita yang punya pekerjaan, berapa banyak dari kita yang punya keluarga. Terkadang kita bilang bahwa kehidupan sekuler sangat berbeda dengan kehidupan rohani. Tetapi saya mau katakan bahwa kehidupan rohani kita harusnya berdampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan perintahkan kita untuk jangan curang dalam usaha kita. Apa yang terjadi dalam usaha kita? Masihkah kita mengikuti standar-standar dunia untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari? Tuhan bilang, taatilah orang tuamu, anak-anak. Apakah kalian tetap mentaati orang tua kalian? Apakah kalian tetap mengasihi orang tua kalian? Tuhan berkata, kasihlah anak-anakmu, jangan bikin mereka sakit hati orang tua. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam rumah pada anak-anak saudara? Apakah kita sebagai orang Kristen mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang ketiga yang kita pelajari dari Nuh adalah Nuh taat akan waktunya Allah. Nuh taat akan waktunya Allah. Tadi saya sudah bagikan bahwa sejak diperkenalkan dan Nuh masuk dalam bahtera ada 100 tahun. Dan kita tahu bahwa Nuh adalah orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Pembuatan bahtera saya kira tidak selama itu, tidak selama 100 tahun. Bahtera itu udah jadi dan Nuh menanti penggenapan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. Dan yang uniknya adalah, dan kita bisa pelajari dari Nuh adalah, Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh keluar dari bahtera setelah Tuhan perintahkan. Ya, Nuh masuk ke dalam bahtera ketika Tuhan perintahkan, Tuhan bilang 7 hari lagi saya akan kirimkan hujan besar, banjir besar, dan kamu masuk bersama dengan binatang-binatang yang aku udah perintahkan padamu. Dan kita minggu-minggu ke depan kita akan melihat bahwa Nuh keluar dari bahtera setelah Tuhan perintahkan juga. Nuh taat akan waktunya Tuhan. Nuh taat akan waktunya Tuhan. Saya suka jalan-jalan Bapak Ibu sekalian. Saya suka jalan-jalan dan 10 tahun yang lalu saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di ulang tahun ICF di Manila bersama dengan Pak Tri, Bu Evelyn, Pak Edwin dan Pak Ari pada saat itu. Pada saat itu saya belum terlalu strict dengan jadwal flight karena itu kan perginya barengan ya, perginya rombongan barengan. Suatu saat kita selesai melayani dan kita akan pulang ke Indonesia. Kejadiannya pasti teman-teman yang ikut kemarin masih ingat. Jadi ceritanya kita akan flight jam 8 malam dan jam 5 kita udah sampai ke bandaranya, tetapi kita nggak check in dulu, kita ngobrol dulu dengan gembala sidang di sana pada saat itu. Kita ngobrol sampai kita sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Saya ingat banget itu jam 7 malam. Kita flight 1 jam lagi, kita belum check in, kita belum ke imigrasi, kita belum naruh bagasi kita ke dalam baggage gitu ya. Dan kita apa yang terjadi? Kita lari-lari pada saat itu. Kita lari-lari dari restoran bandara, kita bawa barang kita semua, kita masuk, kita check in, kita ke imigrasi pada saat itu, dan setelah semuanya selesai, kita lari menuju gate yang di mana pesawat kita akan terbang. Dan ketika kita lari, kita dengar nama kita dipanggil. Mr. Arianto, Mr. Trijono, Mrs. Evelyn Yunike, Mr. Stephen Hartono. Pesawat udah mau terbang. Dan pada saat masuk dalam pesawat, semua orang memandang. Semua orang memandang dengan, ini gara-gara kalian nih, kita harus tunggu lama gitu. Bukan, enggak, dia nggak akan terbang juga sih. Tapi kita jadi lihat pemandangan yang tidak enak bagi orang-orang yang sudah dalam pesawat. Semenjak saat itu, saya punya komitmen sama diri saya sendiri, kalau saya pergi flight, kemanapun saya pergi, saya akan spare 3 jam waktu saya di bandara. Lebih baik saya nunggu
daripada saya kejadian seperti saat itu lagi. Dan keputusan saya itu ditentang habis oleh istri saya. Istri saya adalah golongan mepeters gitu ya. Kalau nggak mepet nggak asik gitu ya. Saya semenjak kejadian itu 3 jam sebelumnya. Jadi kalau pergi bawa siapapun, ya ini engkau lu aneh nih gitu ya. 3 jam sebelumnya udah harus di bandara gitu. Ngapain juga? Takut telat aja. Memang masuknya barengan. Yang jadi masalah adalah ketika keluar. Siapa yang tahu yang saya maksud? Warga plus 62 ya. Kebiasaan ketika pesawatnya sudah landing adalah apa? Berdiri. Walaupun di dalam pesawat diumumkan, silakan duduk, tetap kenakan seat belt Anda sampai pesawat berhenti dengan sempurna. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Berdiri, mereka mencoba mengambil barang mereka di atas dan membuat row di pesawat itu penuh sama orang. Pernah ngalamin seperti itu? Pernah ngalamin seperti itu ya? Padahal turunnya nyampainya barengan. Gak akan nyampe lebih dulu juga ketika mereka sibuk-sibuk ngambil barang gitu kan. Gak tahu juga bagasinya keluarnya kapan. Nuh tidak seperti itu. Nuh ketika diberitahu aku akan mengirimkan banjir besar. Oke, saya bikin pesawat lagi. Bikin bahtera yang besar. Udah beres bahteranya gimana nih Tuhan? Ya udah saya diam aja di dalamnya. Siapa tahu sewaktu-waktu hujannya datang. Jadi saya bisa selamat sama keluarga saya. Enggak seperti itu. Nuh taat sama waktunya Tuhan. Kapan dia harus masuk, kapan dia harus keluar. Sudahkah kita taat akan waktunya Tuhan? Atau terkadang-kadang kita teriak-teriak sama Tuhan, mana janji Tuhan sama kehidupan saya? Kapan saya bisa berhasil Tuhan? Kapan usaha saya bisa berhasil? Kapan orang tua saya bisa diubahkan? Kapan anak saya bisa diubahkan? Kita gedor-gedor langit, kita bilang, mana janji Tuhan? Nuh taat sama segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama apa? Taat akan perintah Tuhan, ketaatan Nuh dikerjakan, yang ketiga taat akan waktunya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, taat itu adalah suatu hal yang sederhana, suatu hal yang simpel, tetapi sulit untuk dikerjakan. Siapa yang setuju sama saya? Lambaikan tangannya. Taat itu sebuah yang sederhana, sebuah yang simpel, tapi sulit untuk dikerjakan. Karena apa? Kita punya keinginan sendiri sebagai manusia. Kita punya kemauan kita sendiri sebagai manusia. Itulah yang terkadang menjadi hambatan bagi kita untuk mentaati perintah Tuhan. Siapa yang suka lapar malam-malam? Lambaikan tangannya. Apa yang terjadi kalau kita lapar malam-malam? Kita bikin apa? Indomie, betul? Karena Indomie ada seleraku. Bikin Indomie itu sesuatu yang sangat simpel. Di situ tuh dibungkusnya ada tata cara bikin Indomie. Di mana-mana, mau di Indonesia, mau di Wakanda, semua sama. Masukin airnya dulu, panasin airnya dulu, tunggu ngegolak, masukin mie-nya. Walaupun kita terpisah dua ya. Tadi saya ngobrol sama Ko Victor, ada sebagian orang yang nuker airnya dengan air bersih, ada sebagian orang yang udah pakai air itu aja buat makan Indomie-nya gitu kan. Walaupun kita terpisah dua itu, tapi aturannya tetap sama. Masakin dulu airnya, masukin Indomie-nya, baru kita makan. Enggak masukin Indomie-nya dulu sampai gosong kita baru masukin air kan. Ada aturannya. Tapi memang aturannya ini membatasi kreativitas kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Siapa tahu ada yang suka Indomie gosong gitu kan. Atau kita beli barang-barang yang bisa kita rakit sendiri. Di IKEA misalnya. Kita beli barang-barangnya. Di situ tuh udah ada guidance untuk bikin barang itu jadi. Oh enggak, saya mau kaki meja ini ada di atas gitu ya. Enggak seperti itu. Kita harus taat sama guidance-nya dia. Kita harus taat sama aturan yang telah dibuat oleh si pembuat barang itu, namanya juga do it yourself ya. Kita harus taat sama apa yang telah dia tentukan dalam produk itu untuk menjadikan barang ini sesuatu yang berfungsi dengan baik. Tetapi memang
sesuatu yang namanya ketaatan itu akan membebasi kebebasan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah lama tinggal di Bandung, kita tahu di Jalan Bancai, belokan ke Sunia Raja, di situ ada cobaan yang luar biasa. Jalan Bancai, belokan Sunia Raja, apalagi bagi orang-orang yang mau pergi ke viaduk, itu ada cobaan yang luar biasa. Kenapa ketika kita belok, di situ tuh ada U-turn yang ada tanda coretnya, dicoretkan U-turn-nya kan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para pengendara motor dan mobil? Mereka belok di situ. Mereka belok di situ. Karena apa? Kalau mau ke viaduk dari Jalan Sunia Raja, itu perjuangannya berat. Kita harus lewat Otista, harus lewat jalan stasiun gitu ya, belum lagi macet. Mereka itu bakal belok di situ. Mereka itu bakal belok di situ. Kadang-kadang kalau saya lagi berkendara, saya tergoda untuk melakukan itu. Padahal di situ ada tanda dilarang putar arah. Tetapi seolah-olah kita didukung untuk melanggar peraturan itu karena apa? Di situ ada Pak Ogah yang markirin kita kan. Ya belok. Padahal di situ ada tandanya. Ketaatan itu mungkin membuat kita ribet hidupnya. Ketaatan itu pasti membuat kehidupan kita ribet. Karena apa? Kita harus muter dulu ke viaduk. Belum macet, belum ada apa. Tapi ini ada shortcut, kita langsung belok nyampe ke viaduk gitu kan. Itu merupakan cobaan bagi kita. Tetapi ketika kita taat, kita mau taat akan otoritas yang membuat peraturan itu, kita akan melakukan hal yang semestinya kita lakukan. Itu merupakan hal yang kecil Bapak Ibu sekalian. Itu merupakan hal yang kecil. Ketaatan adalah merupakan sebuah hal yang kecil. Tapi saya suka dengan hal-hal yang kecil. Karena apa? Manusia nggak pernah jatuh dengan batu yang besar. Manusia tersandung dengan sebuah batu yang kecil. Apabila kita menjadikan ketidaktaatan sebagai lifestyle kita, sebagai gaya hidup kita, tidak aneh apabila suatu saat nanti ada sesuatu hal besar yang menimpa kita. Kita ke Sunia Raja, kita mau ke viaduk, nggak apa-apa, nggak pernah ada polisi kok, saya lewat situ aja. Jadi kebiasaan. Pada satu saat ada polisi ditilang. Karena ini saya harus menaati peraturan dengan baik. Ketaatan itu merupakan sesuatu yang simpel, tapi sulit dilakukan. Karena apa? Itu akan menyinggung ego kita sebagai manusia, kebebasan kita sebagai manusia. Dalam KBBI dikatakan bahwa ketaatan merupakan suatu sikap yang senantiasa tunduk pada Tuhan, pemerintah dan sebagainya, tidak berlaku curang, setia dan saleh. Dan menurut Alkitab, ketaatan adalah ekspresi pengertian atas iman dan otoritas. Karena itulah Yohanes 14 ayat 15 mengatakan seperti ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketaatan adalah ekspresi pengertian atas iman dan otoritas. Dan Efesus 6 ayat 1-3, sebuah ayat yang luar biasa saya suka dalam kehidupan saya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Begitu pentingnya sebuah ketaatan di dalam kehidupan kita. Faktanya adalah banyak orang yang bilang mengasihi Tuhan, tetapi sedikit orang yang taat pada perintah Tuhan. Faktanya adalah banyak orang yang mau berbahagia dan berumur panjang di bumi ini, tetapi enggak taat untuk otoritas di atasnya. Banyak orang yang bilang cinta Tuhan, tapi apa yang dilakukannya berbeda jauh dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Banyak orang mau bahagia, siapa yang mau bahagia di sini? Lambaikan tangannya. Siapa yang mau berumur panjang? Tetapi kita nggak turut, kita nggak taat sama otoritas di atas kita. Sudahkah kita mentaati, sudahkah kita menghormati otoritas di atas kita? Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Dalam kuliah kalian. Apapun yang kita lakukan, sudahkah kita tunduk sama otoritas di atas kita? Taat adalah ekspresi kasih kita pada Tuhan dan turut pada perintah-perintahnya.
Kenapa kita harus taat dan turut sama perintah-perintahnya Tuhan? Simple. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu kehidupan kita akan jadi seperti apa. Dia yang tahu rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Handphone saya Apple, dan ketika handphone ini rusak, apa yang akan saya lakukan? Kemanakah handphone ini akan saya bawa? Apakah ke mungkin kios di pinggir jalan itu yang bisa memperbaiki handphone? Apakah saya pergi ke iBox tempat saya beli handphone ya? Tempat teraman di mana? Saya pergi ke iBox karena apa? Tidak ada yang tahu barang Apple lebih baik daripada Apple. Tidak ada yang tahu barang Samsung lebih baik daripada Samsung. Mungkin bisa benar sesaat, tetapi nggak ada yang tahu barang ciptaan selain yang menciptakan. Tidak ada yang tahu kita pasti lebih baik daripada Dia yang menciptakan kita. Tidak ada yang tahu potensi apa yang ada dalam diri kita lebih baik daripada Dia yang menciptakan kita. Yang menjadi masalah adalah terkadang ciptaan merasa dirinya lebih pintar dari yang menciptakannya. Itulah yang namanya ketidaktaatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu teman-teman sekalian, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kehidupan kita bisa menjadi kehidupan seperti Nuh. Bagaimana pribadian kita, keluarga kita bisa diselamatkan di dalam generasi yang sudah rusak ini. Jawabannya hanya satu, punya relationship dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 mengatakan seperti ini. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 7 ayat 5 mengatakan, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan padanya. Lalu Nuh melaksanakan semua yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Maka oleh Nuh diperbuatlah akan segala perkara yang dipesan Tuhan kepadanya. Bagaimana kita bisa diselamatkan di dalam generasi yang sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti generasi yang kita hidupi pada saat ini. Tidak bisa tidak, kita harus punya relationship dengan Tuhan. Tidak bisa tidak, kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Maka karena itu, Gereja Rehoboth menyediakan Kor dan Sharon sebagai sebuah tools, salah satu tools bagi kita semua untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dan apa upah taat yang kita pelajari dari Nuh pada pagi hari ini? Kasih karunia Tuhan akan menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Nuh diingat karena kesalehan dan ketaatannya. Karena itu Allah merencanakan keselamatan, tidak hanya sampai selamat, tetapi juga Nuh tetap diingat dan bahkan dirancangkan masa depan yang cerah dalam perjanjian dengan Tuhan. Siapa yang mau taat di tempat ini? Lambaikan tangannya. Bilang, taat itu sulit ke kanan kirinya. Taat itu sulit loh. Taat itu sulit loh. Tetapi ketika kita punya hubungan yang tepat dengan Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami tidak taat dalam kehidupan kami mengindahkan setiap perintah-Mu dalam kehidupan kami, ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan dengan sebuah komitmen yang baru Tuhan, kami mau melihat segala sesuatu sesuai dengan rencana Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mentaati segala perintah-Mu yang Engkau jadikan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau melihat Tuhan, generasi kami diubahkan melalui keberadaan kami Tuhan di dalamnya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bangga Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Karena bagi kami Tuhan, tujuan utama kami adalah menyenangkan hati Engkau,
memuliakan Engkau dan semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan tentang ketaatan. Kita bisa mempunyai keinginan untuk taat. Itu karunia. Seperti Nuh. Dia mendapat karunia Tuhan, dia menjadi keluarga yang taat. Tetapi untuk melakukan ketaatan itu harus kita lakukan. Dapat karunia Tuhan untuk mau taat, itu karunia Tuhan. Tetapi untuk melakukan ketaatan itu adalah usaha kita. Kita harus berusaha untuk taat. Seperti keselamatan. Keselamatan itu karunia. Tapi melakukan ketaatan itu harus kita kerjakan. Sebab itu saudara, kalau Nuh taat, dia mendapat banyak hal berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mengucap syukur pada Tuhan pertama, dan juga mengucap banyak terima kasih kepada saudara semua yang sudah membantu atau sudah mendoakan saya waktu dioperasi. Ya, saya umumkan itu minggu lalu. Dan puji Tuhan, saya bisa merasakan pertolongan Tuhan pada saat operasi dilakukan. Saudara, seperti yang saya umumkan minggu lalu, itu operasi akan diadakan tanggal 7 hari Selasa lalu. Nah, pada saat itu saudara, saya direncanakan untuk operasi jam 5 sore. Saya diminta datang ke rumah sakit itu jam 3:30. Maksudnya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ya. Untuk ukur tensi darah lah, untuk periksa mata, untuk ukuran lensa yang akan mengganti lensa yang katarak. Itu, dan juga untuk ditetes obat membesarkan pupil, ya, supaya menjadi besar sehingga bisa dikerjakan operasi itu. Juga tetes untuk anestesi untuk anestesinya itu tidak disuntik, ya, tidak dibiusnya itu tidak disuntik tapi ditetes. Nah, itu dikerjakan mulai jam 3:30. Ya, saya ditetes berapa kali, dilihat. Kalau sudah pupilnya sudah besar itu namanya mydriasis. Oh, sudah besar, sudah mydriasis, bagus. Dan ditetes lagi untuk anestesinya. Tepat jam 5 saya diminta untuk masuk ke kamar operasi. Dan saya duduk satu kursi, satu tempat operasi. Setengah tidur. Terus pada saat itu saya cuma diminta untuk coba lihat aja ke depan. Ada kain yang menutup, jadi mata kiri, operasinya mata kiri, ya. Mata kiri dan mata kanan ditutup sama kain. Nah, tentu saudara yang sudah pernah operasi katarak tentu mengalami hal ini. Nah, saudara, setelah ditutup, saya merasa berapa kali lagi ditetes. Saya tahu itu tetesnya untuk anestesi, untuk menghilangkan sakit. Setelah itu dokternya bilang, mulai ya. Nah, yang saya cuma rasakan saudara, ada alat, saya sudah lihat alatnya itu didekatkan ke bola mata. Yang saya cuma rasakan adalah tekanan yang tidak sakit, tekanan tumpul, ya, tekanan tumpul di bola mata. Setelah itu kerasa dikerjakan, tapi
nggak kerasa apa-apa, cuma kerasa seperti ada tekanan tekanannya juga nggak sakit, saudara. Tekanannya tumpul, ya seperti bola mata ditekan ya gitu. Tiba-tiba saya lagi itu terus tiba-tiba dokternya bilang, dia angkat, kerasa tuh, angkat terus dipindahkan, dokternya bilang selesai. Wah, selesai, tempat tidur didudukan, saya jalan, saya diantar di satu kamar untuk recovery, ke recovery room, masuk di sana, terus perawatnya bilang, Bapak tiduran dulu ya, istirahat, tunggu nanti keluarga datang. Ternyata yang masuk kekasih saya, ya Ibu Gembala, masuk terus tanya, bagaimana, rasanya gimana? Gak apa-apa, udah selesai, udah. Setelah itu duduk ngobrol sebentar, terus kita pulang. Puji Tuhan. Sampai sekarang ya puji Tuhan ya. Gak kerasa apa-apa dan kedua mata udah jelas terang. Sebab yang kanan tuh 2 tahun lalu sekarang. Dan puji Tuhan jelas dan tidak ada gangguan apa-apa lagi. Sekali lagi terima kasih banyak untuk doa dari saudara semua. Saya yakin bahwa itu pertolongan Tuhan yang begitu besar yang saya alami. Dan ketahuilah saudara seperti Nuh, beliau taat pada Tuhan. Bukan cuma Nuh yang selamat, seluruh keluarganya, seluruh orang yang ada di bahteranya selamat, binatang pun selamat. Jadi saudara, saya mau katakan di sini bahwa pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak monopoli hamba Tuhan. Oh dia pendeta mah, jadi ya kelihatannya kok sepertinya enak aja ya terima berkat Tuhan. Oh tidak saudara, semua saudara kita yang ada dalam satu bahtera sudah diselamatkan karena kita percaya pada Tuhan. Kita pun, saudara pun memperoleh hak yang sama untuk menerima selain keselamatan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang penting bagi kita adalah apa? Taat pada Tuhan dan firman-Nya. Maka saudara akan mengalami banyak hal yang tidak terpikirkan oleh manusia. Ya, itu saudara akan alami. Karena itu adalah janji Tuhan untuk kita semua. Amin saudara. Loh, kok ragu-ragu? Amin saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita tetap mendoakan. Saya minta kita tetap berdoa untuk minggu depan itu ada pelantikan hamba Tuhan. Tapi di KU1. Ya. Ada 6 orang hamba Tuhan yang dilantik pada saat itu. Terus akhir bulan ini ada baptisan air. Dan yang ada yang mau dibaptis itu sebanyak 34 orang. Ya kita doakan supaya saudara-saudara kita yang dibaptis mereka boleh menjadi anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan dan mereka juga menjadi anak Tuhan yang rindu untuk melayani Tuhan. Ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang berdiri, kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Sehingga kalau kami datang di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, itu adalah berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih juga Tuhan di mana Engkau sudah tolong hamba-Mu Tuhan dalam operasi pada hari Selasa yang lalu sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan boleh sembuh dengan sempurna dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat gereja Rehoboth. Supaya Tuhan juga tolong Tuhan semua pergumulan yang dihadapi.
Tuhan tolong yang kami boleh mendapat pertolongan, kasih Tuhan, mujizat dari Tuhan. Meskipun itu di luar dari apa yang dapat kami pikirkan, tapi Tuhan dapat mengerjakan karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami tetap berdoa untuk ke-34 saudara-saudara kami yang akan dibaptis pada permulaan bulan April yang akan datang. Mari Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia mengiring Tuhan, dan mereka rindu untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk acara minggu depan, pada KU1. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan mendapat rekan-rekan lebih banyak lagi untuk bersama-sama melayani Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi yang terjadi secara global. Tolong supaya Indonesia boleh terluput dari terpuruknya ekonomi di Indonesia, karena Tuhan memberikan hikmat pada pemerintah, terutama Menteri Keuangan. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk segala sesuatu yang kami akan lakukan pada minggu depan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau menyertai kami. Maka Engkau memberkati kami semua. Dan sampai minggu depan kami boleh bertemu kembali di rumah Tuhan dengan ucapan syukur karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepercayaan Tuhan Kau telah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Maka berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk. Mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalau seringkali kita merasa kudus, suci, ke gereja rajin, Alkitab, ayat-ayat hafal kita, tetapi we never care anybody. Tetapi ingat pada saat Allah datang dalam kehidupan kita, Dia memulihkan hidup kita, maka Dia memberikan tujuan hidup. Dia memberikan harapan tentang masa depan.
Dia memberikan harapan tentang kehidupan bersama Allah nanti. Dan inilah yang memulihkan kehidupan kita. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.